Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada orang yang tidak ingin kaya di dunia ini. Apalagi di saat pandemi sekarang, berbagai upaya dilakukan untuk bisa keluar dan bebas dari himpitan dan kesulitan. Tapi di saat hampir semua negara memberlakukan kebijakan lockdown, ketika pintu-pintu di bumi telah ditutup, apakah pintu-pintu langit terkunci? Apakah kita harus berputus asa dan berhenti berusaha? Menyerah dengan keadaan pada hari ini. Sahabat hikmah, melampaui krisis kesehatan dan krisis ekonomi seperti saat ini pasti menjadi impian setiap orang. Apalagi saat ini pembatasan ruang dan waktu tengah diterapkan untuk menghalangi penyebaran wabah yang lebih parah. Namun manusia dengan segala kemampuan dan akal pikirannya selalu punya cara untuk bertahan dan melewati masa krisis ini. Seperti yang dilakukan sahabat hikmah yang satu ini. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tahu dong ikan-ikan kecil ini. Ya, ini cupang. Ternyata di tengah pandemi seperti sekarang, ada bisnis-bisnis yang tetap bisa bertahan, bahkan melonjak. Artinya selalu ada asa jika kita tetap ingin berusaha. Hari ini kita bertamu ke Bang Raka, pengusaha cupang. Masya Allah, Bang Raka apa kabar? Alhamdulillah. Jangan baik, dekat-dekat Bang Raka, nanti ngedok ya. Kalau ikan cupang ngedok ya, kita ternyata harus jaga jarak juga cupang dari dulu. Bang Raka bisa cerita nggak sih sebenarnya bagaimana memulai usaha ini? Awalnya hobi. Oh, dari hobi. Iya, dari beli dan akhirnya banyak, baru mutusin buat menjual gitu. Dan sejak kapannya itu sekitar hampir 5 tahun lah, berarti tahun 2015 akhir lah. Itu diprotes istri nggak dulu waktu sering beli? Pasti. Tapi ternyata akhirnya menghasilkan ya? Iya, alhamdulillah. Di masa pandemi gimana Bang Raka? Penghasilan itu biasanya sebelum pandemi itu kisarannya sekitar 70 sampai 80 juta per bulan. Masya Allah. Setelah pandemi kira-kira 200 jutaan lebih lah. Masya Allah. Bang Raka punya cerita nggak sih gimana memulai bisnis ini, kemudian gimana merawatnya, gimana mengolahnya di masa pandemi ini? Mungkin bisa cerita sedikit. Kalau saya sih setiap hari itu berpikir bagaimana caranya berusaha dengan maksimal. Terus kita berbaginya harus kuat juga. Masya Allah. Dan untuk hasil kan kita ada Tuhan, Ustaz. Oh, Masya Allah, subhanallah. Yang penting kita usaha kerja keras dulu. Terus percaya ada faktor-faktor lain? Kalau saya kan rutin ada panti asuhan, sering kita itu silaturahmi. Oke. Dan tentunya berbakti sama orang tua pasti. Saya pribadi melibatin keluarga juga buat ada di dalam sini gitu. Berbakti ke orang tua. Yeah. Oh, ini kata kunci bagus sekali nih buat teman-teman hikmah semuanya. Ya, artinya rezeki ini memang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bang Raka percaya ya. Semoga insya Allah sukses terus Bang Raka. Amin, Ustaz. Sahabat hikmah, kekayaan merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dan kaya di dunia bukan satu hal yang tercela dalam Islam. Firman Allah dalam Al-Quran, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-sekali bukan pemberi rezeki kepadanya. Surat Al-Hijr ayat 19-20. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan manusia untuk giat berusaha mencari apapun yang bermanfaat baginya dan menjadi kaya. Yang tercela adalah perilaku orang kikir dan tamak terhadap harta. Yang tidak menunaikan haknya, membelanjakan harta bukan pada tempatnya, atau bahkan sombong karenanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Surat Al-Ma'rij ayat 19-21. Tentu saja yang berkeluh kesah karena tidak diberi dan kikir ketika mendapatkan sesuatu adalah orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah kenal Allah Subhanahu wa taala berbeda. Dia punya semangat, punya motivasi dan punya keyakinan yang sangat kuat ketika menghadapi kehidupan. Itulah tauhid yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang lebih mengejutkan keadaan kita hari ini dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Adam alaihissalam ketika pertama-tama di bumi. Bayangkan dari sebelumnya dia di surga, segala sesuatu tersedia dengan baik, apa-apa yang dia inginkan ada di depan matanya. Tiba-tiba harus turun ke bumi dengan segala rintangan dan kejutan-kejutannya.
tidak mungkin bisa makan kecuali harus bekerja sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hukum sebab akibat. Siapa yang bekerja, dia yang akan dapatkan. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Tetapi rahasianya di situ. Dengan rintangan-rintangan dan tantangan-tantangan yang ada. Maka Al-Quran berkata, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala harus mengulang 2 kali kalimat ini. Kenapa? Karena setidaknya setiap kali ada 1 kesulitan, akan ada 2 kemudahan. Karena bersama setiap ujian yang ada di dunia ini selalu ada 2 skenario. Pertama, Allah tahu bahwa engkau mampu menghadapi ujian itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah alamat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membebankan hambanya dengan hal-hal yang dia tidak bisa menanggungnya. Skenario kedua adalah Allah ingin kita menyandarkan segala sesuatu kepadanya. Memang ada saat di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa. Inilah yang pernah dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika lari dari kejaran Fir'aun sampai ke negeri Madian yang dia tidak tahu. Dia menolong 2 orang putri Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu kemudian dia bersandar di bawah pohon dan berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh sesuatu kebaikan, makanan dari engkau. Subhanallah, Nabi Musa menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Maka Allah menyiapkan skenario. Bukan hanya dapat makanan, bahkan dapat pekerjaan dan dinikahkan dengan putri seorang Nabi. Sahabat hikmah, menjadi mukmin yang kuat mental lebih utama daripada mukmin yang suka berkeluh kesah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-sekali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Ia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Mari melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memulai karirnya? Pertama-tama Nabi tidak gengsi dengan pekerjaan yang di mata manusia mungkin adalah pekerjaan rendahan. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali mereka pernah mengembala kambing. Sahabat-sahabat terkejut. Engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Dulu aku memang benar-benar pernah mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah yang sedikit. Memang nilai tidak seberapa. Tetapi pengalaman-pengalaman yang didapati oleh Rasulullah SAW dalam mengembala kambing menjadi bekal yang sangat baik untuk kehidupannya ke depan. Mengembala kambing di padang pasir, Nabi harus berpikir kemana harus mencari rumput, kemana harus mencari air. Setiap hari di tempat yang berbeda-beda. Visioner, perlu nafas panjang dan kesabaran yang luar biasa. Di samping itu, kambing juga memiliki sifat suka berpencar. Sehingga Nabi dilatih dari usia yang sejak dini untuk memiliki keterampilan menghimpun. Kalau kita melihat kisah-kisah sukses hari ini di dunia, kita akan dapati mereka memiliki keterampilan menghimpun yang luar biasa. Pemilik-pemilik platform e-commerce atau sosial media adalah orang yang memiliki kemampuan menghimpun, connecting people di seluruh dunia. Tidak ada batas antara satu negara dengan negara yang lain. Inilah yang dipelajari oleh Rasulullah SAW ketika mengembala kambing. Setelah itu Rasulullah mengubah karirnya menjadi karyawan biasa ketika berdagang harta Khadijah. Apakah ini adalah pengalaman pertama Rasulullah di bidang perdagangan? Tidak. Karena pada usia 12 tahun dia pernah ikut pamannya ke Syam. Walaupun perjalanan tidak sampai ke tujuan. Karena berjumpa dengan pendeta Bukhaira dan disarankan oleh sang pendeta untuk kembali ke Mekah. Namun kita belajar dari Rasulullah SAW bahwa memulai bisnis tidak boleh dari nol. Harus ada pengalaman dan ilmu-ilmu yang mendasar di situ. Dalam berdagang Rasulullah juga dilatih untuk mengenal watak asli manusia. Karena pembacaan pasar adalah hal yang paling pokok dalam keberhasilan satu bisnis. Manusia ketika berkaitan dengan uang akan keluar aslinya. Rasulullah SAW sudah
dilatih untuk mengetahui bagaimana tabiat asli manusia. Juga dari perdagangan Nabi SAW belajar bagaimana bersikap murah hati dan adaptatif terhadap keadaan. Nabi SAW bersabda, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada seorang hamba yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika menagih hutang. Sifat ini adalah sifat yang paling dibutuhkan oleh seorang pebisnis sekarang. Nabi menjadi penasehat penting dalam segala urusan-urusan rakyatnya. Nabi menjadi sangat peduli dan Nabi SAW harus cekatan, gesit dan lebih mendengar dari segala keluhan-keluhan yang ada. Kepekaan adalah awal, kepekaan adalah akhir dari kunci sukses Rasulullah SAW di segala keadaan. Sahabat hikmah, kaya bukanlah berarti memiliki harta yang berlimpah dan bisa membeli segalanya. Namun Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ridolah dengan apa yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, hakikat orang paling kaya adalah orang yang bersifat qanaah. Orang yang tulus ikhlas menerima apapun takdir Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Bila sebuah hati dipenuhi keridhaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengisinya dengan kekayaan, rasa aman, penuh dengan cinta dan tawakal kepadanya. Sebaliknya, hati yang tidak ridho akan dipenuhi dengan kebencian, kemungkaran, dan durhaka. Tugas manusia hanyalah berusaha sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Apa dan berapapun hasilnya, semua menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjumpai seorang anak muda di masjid pada waktu kerja, Umar bin Khattab menegurnya dan berkata, "Siapa yang memberi kamu makan? Kalau pada jam kerja ini kamu beribadah di masjid." Orang itu berkata bahwa yang memberinya makan adalah saudaranya. Maka Umar berkata, "Akhuka a'badu minka." Saudaramu jauh lebih ahli ibadah dari dirimu. Ternyata mencari rezeki adalah bagian dari frame besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang urusan mencari rezeki ini bukan hanya urusan kita dengan apa yang akan kita dapatkan, tetapi urusan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jangan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sebab-sebab seperti tertutup. Ketika terjadi banyak lockdown di bumi, di langit tidak pernah terjadi lockdown. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah rezekimu dan apa-apa yang dijanjikan untukmu. Karena itu tugas kita adalah bagaimana berusaha segiat mungkin di dunia, tetapi menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang aib jika seseorang yang memiliki kemampuan dan kekuatan namun dia tidak bekerja. Jangan menyerah dengan keadaan di luar kalau pada diri kita masih terdapat potensi yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW dan meminta sesuatu. Nabi bertanya, "Adakah sesuatu di rumahmu yang bisa dimanfaatkan?" Sahabat itu kembali membawa satu barang dan dijual. Lalu dia mendapat uang dari situ. Lalu Rasulullah SAW juga memberi solusi nyata bagi orang itu untuk mencari kayu bakar dan menjualnya. Nabi sampai berpesan, "Aku tidak mau melihatmu untuk beberapa waktu dulu." Sampai kemudian orang itu melakukan apa yang disarankan Rasulullah dan memiliki cukup uang, lalu mendatangi Rasulullah dan bercerita kisahnya. Nabi berkata, jauh lebih baik seseorang membawa tali ke gunung, mencari kayu bakar dan menjualnya, daripada dia meminta-minta, mengharapkan dari manusia. Ada yang memberi dan ada yang menahan. Ya, Nabi SAW meminta kita untuk kreatif mencari rezeki. Solusi-solusi alternatif hendaknya selalu kita kembangkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Tidak sekedar pasrah dan mengharapkan bantuan orang lain. Di saat pandemi seperti ini, selain wajib selalu mengikuti protokol kesehatan, ada beberapa protokol lain yang bisa kita terapkan, yaitu protokol taubat dan protokol kedermawanan. Kenapa penting protokol taubat? Karena sesungguhnya segala musibah yang terjadi di atas muka bumi ini pasti karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin kita merendah dan mengakui kesalahan kita. Apa yang telah dilakukan oleh bapak kita Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan, mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, maka kami adalah orang-orang yang rugi. Coba bayangkan kalau sekiranya jutaan umat muslim di negeri ini melakukan protokol taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali persoalan-persoalan bangsa ini dapat diuraikan. Karena ini bukan tentang seberapa berpengalaman dirimu menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan, tetapi juga tentang hukuman-hukuman dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Berikutnya adalah protokol kedermawanan. Semakin sempit, harusnya semakin termotivasi untuk memberi. Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang tetap berinfak pada saat lapang dan pada saat sempit. Jadi ini bukan perkara Anda punya banyak uang atau tidak, tetapi ini tentang kepercayaan akan keajaiban memberi dalam situasi apapun. Setiap pagi ada dua malaikat di timur dan di barat. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu lagi menyahut, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Ya Allah, berikanlah kecelakaan bagi orang-orang yang tidak memberi. Siapa makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepadanya? Merekalah para malaikat. Bayangkan kalau pagi ini kita bangun bersama doa malaikat. Allah berikan yang terbaik untuk kita. Infak dan sedekah membuat kehidupan kita berkecukupan dan Allah menjamin itu. Sebab bagaimana kita mengasihi sesama, begitulah Allah akan melimpahkan kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Sahabat Hikmah, ada beberapa tips yang akan kita bahas untuk menjadi kaya di masa pandemi ini. Namun, kita ke sahabat Hikmah dulu yuk. Kita uji pengetahuan mereka tentang sejarah Islam. Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Uzair, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman, Tolah, sama Azubair. Satu Utsman bin Affan. Yang kedua Azubair bin Awam. Yang ketiga Abdurrahman bin saya lupa bin apa gitu. Sahabat Hikmah, mau tahu nggak sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya kekayaan luar biasa? Sahabat terkaya pertama adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Saat wafat, Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta yang apabila dikonversi dalam rupiah mencapai lebih dari 6,2 triliun. Sahabat terkaya kedua adalah Az-Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhu. Total tarikah atau harta yang ia tinggalkan, termasuk wasiat, mencapai 57,6 juta dirham atau setara dengan 3,5 triliun rupiah lebih. Sahabat terkaya ketiga adalah Utsman ibnu Affan. Jumlahnya mencapai 2,5 triliun rupiah lebih. Nilai ini lebih kecil karena Utsman pernah membeli sumur di sekitar Nabawi untuk ia wakafkan. Hibah unta dan peralatan perang, juga aset tanah dan kuda yang banyak. Namun kekayaan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang amat tak terkira adalah menikahi dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah lalu Ummu Kalsum radhiyallahu anhuma. Sahabat Hikmah, perhatikan tips langit dan tips bumi agar kaya di masa pandemi. Tips bumi adalah bagaimana memperkaya pengalaman, belajar, terus berusaha dan berinovasi. Sementara tips langit adalah lakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ikhlas ini luar biasa, menciptakan motivasi, menciptakan semangat dan menciptakan daya bertahan yang luar biasa dalam kondisi apapun. Yang kedua, fokuslah kepada pemberi rizki, bukan kepada rizki. Kalau kita melihat usaha-usaha, terkadang ada rasa putus asa karena sudah banyak sekali orang yang berusaha di bidang itu. Atau mungkin ketersediaan bahan yang terbatas. Tetapi pemberi rizki memiliki kekayaan yang tidak pernah terbatas. Selanjutnya, jagalah hak Allah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Allah akan selalu ada di depannya.
bersama kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang dia hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.